Im. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom meeting kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Samila, Sinta Olana Putri, dan juga Tiara Safitri akan membawakan tugas Project Based Learning kami yang berjudul Manajemen Risiko pada Peternakan Ayam Ras Petelur dengan menggunakan ISO 31000 tahun 2018 pada PT Agung Abadi Putra Mandiri atau AAPM. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari topik ini yaitu risiko merupakan bagian yang melekat pada proses bisnis dan dapat ditemukan dalam domain operasional, keuangan, dan juga produksi. Risiko produksi yang ditemukan di peternakan ayam petelur termasuk ayam yang terinfeksi di virus yang membunuh mereka dan ayam yang tidak terinfeksi. Salah satu aspek paling penting dari manajemen bisnis yang dapat melindungi organisasi adalah prosedur manajemen risiko. Bisnis dapat merespon ancaman terhadap pertumbuhan atau operasi akan lebih cepat menggunakan proses manajemen risiko. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu adalah untuk menganalisis manajemen risiko pada usaha peternakan ayam ras petelur di PT Agung Abadi Putra Mandiri, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian ada bagian kajian teori. Manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Risiko dapat diartikan sebagai sebuah konsekuensi dan ketidakpastian yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Kemudian, pengertian manajemen risiko yaitu serangkaian aktivitas dalam suatu organisasi yang dilakukan untuk memberikan hasil yang paling menguntungkan dan mengurangi volatilitas atau variabilitas hasil tersebut. Kemudian yaitu bagian metode. Metode penelitian ini yaitu dalam kasus manajemen risiko pada PT AAPM dilakukan menggunakan framework ISO 31000 yang mana prinsip serta pedoman dari ISO 31000 ini cocok digunakan dalam manajemen risiko serta diakui secara internasional. Manajemen risiko adalah suatu pola identifikasi risiko, analisis risiko, hingga evaluasi risiko sehingga menghasilkan rekomendasi pengelolaan risiko. Untuk eh, kemudian selanjutnya yaitu ada proses pengelolaan risiko menurut ISO 31000 yaitu pertama melakukan penentuan ruang lingkup, kemudian ada penilaian risiko yang terbagi menjadi tiga, ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan juga evaluasi risiko. Kemudian bagian terakhirnya yaitu perlakuan terhadap risikonya. Untuk bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada rekan, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Untuk yang pertama yaitu profil dari PT Agung Abadi Putra Mandiri. PT Agung Abadi Putra Mandiri atau APM yang bermula dari sebuah peternakan kecil ayam ras petelur pada tahun 1993 di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Lalu berkembang menjadi CV, Agung Abadi pada tahun 2002 dan secara resmi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2011 sampai sekarang, dengan produksi sebanyak 150 juta butir telur setiap tahunnya. Adapun visi dari PT Agung Abadi Putra Mandiri ini yaitu menjadi perusahaan agribisnis yang handal
Dan untuk visinya yaitu perusahaan agribisnis berskala global untuk menciptakan industri peternakan yang ramah bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penetapan konteks atau ruang lingkup, yaitu menetapkan konteks bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan. Konteks pada perusahaan mencakup ruang lingkup atau parameter lain yang dapat menimbulkan suatu resiko. Lingkungan internal peternakan ayam ras petelur meliputi faktor-faktor yang berada di bawah kendali peternakan. Berikut ini merupakan konteks pengaruh internal peternakan ras ayam petelur pada PT AAPM. Yang pertama, manajemen dan sumber daya manusia. Yang kedua, kandang dan perawatan. Yang ketiga, pakan dan obat-obatan. Dan yang terakhir, proses produksi. Lingkungan eksternal peternakan ayam ras petelur meliputi faktor-faktor yang berada di luar kendali peternakan. Berikut ini merupakan konteks pengaruh eksternal peternakan ras ayam petelur pada PT AAPM. Yang pertama itu harga telur, permintaan telur, peraturan pemerintah, dan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu penilaian risiko. Bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dengan mengetahui kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap peternakan ayam ayam ras petelur di PT AAPM, sehingga dapat dihitung berdasarkan matriks evaluasi risiko untuk mengetahui apakah risiko tersebut dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu identifikasi risiko, yaitu yang pertama identifikasi risiko. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko berdasarkan informasi yang didapat informasi yang relevan dan sesuai penting dalam melakukan identifikasi risiko. Beberapa risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran peternakan yaitu risiko penyebaran penyakit, risiko kematian ayam, risiko penurunan harga telur, dan risiko perubahan iklim. Untuk selanjutnya yaitu analisis risiko. Kegiatan penemuan dan analisis sistematis atas kerugian yang mungkin saja dihadapi oleh perusahaan pada tahap ini dengan menentukan nilai dari kemungkinan-kemungkinan risiko yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada proses ini menggunakan tabel likelihood yang dibedakan menjadi 5 kriteria berdasarkan kemungkinan risiko yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Berikut tabel likelihood yang disajikan. Pada yang pertama, nilai pada likelihood, yaitu eh, yang pertama kriterianya ada rare, yaitu risiko tersebut hampir tidak pernah terjadi. Frekuensinya kurang lebih 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Yang kedua, unlikely, risiko tersebut jarang terjadi. Frekuensinya 1-2 tahun. Possible, risiko tersebut kadang terjadi 7-12 bulan. Likely, risiko tersebut sering terjadi 4-6 bulan. Dan certain, risiko tersebut hampir terjadi 1-6 bulan. Kemudian, kemudian pada nilai kriteria impact, yaitu yang pertama insignificant, risiko tidak mengganggu aktivitas dan proses bisnis pada instansi. Yang kedua, minor, aktivitas pada instansi sedikit terlambat, namun tidak mengganggu aktivitas inti pada instansi. Yang ketiga, moderate, risiko tersebut mengganggu jalannya proses bisnis pada instansi sehingga sebagian jalannya aktivitas terhambat. Yang keempat, mayor, risiko tersebut menghambat hampir seluruh jalannya proses bisnis pada instansi. Yang terakhir, katastropik, risiko mengganggu jalannya proses bisnis yang ada secara menyeluruh dan menghentikan aktivitas instansi secara total. Selanjutnya yaitu penilaian likelihood dan impact. Pada kode risiko yang pertama yaitu R1, yaitu risiko penyebaran penyakit. Dengan likelihood 3, dengan impact 4. Dan kode risiko R2, risiko kematian ayam. Likelihood 4 dengan impact 4. Dengan kode risiko R3, risiko penurunan harga telur, likelihood 1
dengan impact 3. Yang terakhir, kode risiko R4 dengan risiko perubahan cuaca iklim, likelihood 2, dan impact 3. Untuk selanjutnya, eh, akan dibacakan dengan rekan saya. Kepada rekan saya disilahkan. Baiknya, selanjutnya itu pada evaluasi risiko, di mana pada tahap ini melakukan proses evaluasi terhadap segala kemungkinan risiko yang tadinya telah dilakukan analisis dari tahapan sebelumnya, sehingga menghasilkan analisis risiko yang dapat dikategorikan menjadi 3 level, yaitu low, medium, dan high. Selanjutnya, seperti eh, yang tertera pada layar, terlihat bahwa eh, risiko R3 itu berada pada level yang low, yaitu di mana eh, kemungkinan terjadinya itu pada level jarang terjadi, dan yang dampaknya itu pada level moderat. Yang selanjutnya yaitu eh, R4, di mana risiko ini terdapat pada level medium, di mana kemungkinan terjadinya itu pada level unlikely, dan impact-nya yaitu pada level moderat. Yang selanjutnya yaitu R1, di mana kemungkinan terjadi risiko ini yaitu pada level possible, dan impact-nya pada level major. Dan yang terakhir yaitu R2, di mana eh, level risikonya yaitu tinggi, high, di mana likely-nya likelihood-nya berada pada level likely, dan dampaknya pada level major. Selanjutnya, berdasarkan matrik risiko yang sudah terlihat tadi, maka perusahaan dapat mengelompokkan risiko berdasarkan urutan risikonya, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Berikut ini merupakan tabel pengelompokan risiko berdasarkan tingkat risiko usaha peternakan ras petelur ayam pada PT AAPM, di mana risiko kematian ayam tingkatnya yaitu high, risiko penyebaran penyakit dan risiko perubahan cuaca iklim pada tingkat medium, dan yang ketiga yaitu risiko penurunan harga telur berada pada level risiko low atau rendah. Selanjutnya yaitu perlakuan risiko, di mana setelah analisis risiko di atas, maka masuk pada tahap risk treatment atau perlakuan risiko. Pada tahap ini dilakukan pemberian berdasarkan risk level. Saya ulangi, perlakuan risiko, di mana setelah analisis risiko di atas dari usulan tindakan risiko dari risiko yang telah dikelompokkan berdasarkan risk level. Selanjutnya, tertera pada layar, di mana untuk risiko R2, yaitu risiko kematian ayam pada level yang high, tindakan yang dapat dilakukan yaitu
penyemprotan yang kali selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam dan menciptakan lingkungan kandang ayam yang nyaman dan mengurangi stres ayam. Selanjutnya itu R1 yaitu risiko penyebaran penyakit di mana level medium. Tindakan risiko yang dapat dilakukan yaitu melakukan biosecurity yang ketat seperti penyemprotan disinfektan secara rutin dan berkala dan isolasi ayam sakit. Meningkatkan kualitas pakan dan air minum untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam dan melakukan vaksinasi untuk melindungi ayam dari serangan penyakit. Yang selanjutnya itu R4, yaitu risiko perubahan cuaca atau iklim, di mana level risiko ini yaitu pada level medium. Tindakan risiko yang dapat dilakukan yaitu melakukan mitigasi perubahan iklim seperti penanaman pohon, meningkatkan daya tahan ayam terhadap perubahan iklim, dan melakukan asuransi untuk melindungi peternakan dari kerugian akibat bencana alam. Yang terakhir yaitu R3, risiko penurunan harga telur, di mana level risikonya yaitu low atau rendah. Tindakan risiko yang untuk mengatasi ini yaitu meningkatkan efisiensi produksi untuk melakukan biaya produksi. Selanjutnya melakukan diversifikasi produk seperti telur asin, telur puyuh, telur ayam kampung, dan melakukan penetralisasi pasar untuk meningkatkan permintaan telur. Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan, di mana risiko konsumsi protein hewani, khususnya bagian daging dan telur ras ayam, memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. PT Agung Abadi Putra Mandiri atau AAPM sebagai contoh peternakan ayam ras petelur mengilustrasikan perkembangan dan peran penting industri ini. Meskipun peternakan ras petelur memiliki prospek cerah, risiko produksi seperti penyebaran penyakit, kematian ayam, dan penurunan telur dan perubahan iklim jadi tantangan yang signifikan bagi PT Agung Abadi Putra Mandiri. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yang diketahui bahwa penyebaran penyakit dan kematian ayam masuk ke dalam faktor operasional, penurunan harga telur merupakan faktor pasar, dan perubahan iklim merupakan faktor alam atau lingkungan. Risiko penyebaran penyakit masuk ke dalam kategori possible dengan kriteria impact atau major. Risiko kematian ayam masuk ke dalam kategori likely dengan kriteria impact itu major. Risiko penurunan harga telur rare dengan kriteria impact itu moderate, dan risiko perubahan cuaca atau iklim masuk ke dalam kategori unlikely dengan kriteria impact moderate. Sekianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian yang disampaikan oleh kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Kami berterima kasih kepada Ibu Nurzi atas ilmu dan waktunya satu semester ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.